Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mama Eci, hari ini masih dengan ide jualan. Ini viral banget dan laris manis. Banyak banget yang order untuk ulang tahun, snack box, acara arisan, dan banyak lagi ya. Yang pasti ini lembut dan ada rahasianya. Bagaimana agar kita dapat menghasilkan bentuk yang sempurna, lembut, mulus, tidak keriput, dan tetap empuk walaupun sudah tidak panas lagi. Oke ya, langsung aja. Ini bahan-bahannya: tepung terigu protein rendah, gula pasir, kemudian ragi instan, lalu baking powder, garam. Dan di sini karena kita tidak menggunakan mixer atau menguleni terlalu lama, kita gunakan air hangat ya. Sekarang kita masukkan semua bahan keringnya. Tepung terigu protein rendah. Kalian boleh menggunakan merek apa aja atau kunci biru ya biasanya. Kemudian masukkan gula pasir bersebelahan dengan ragi. Lalu baking powder di sebelahnya lagi. Juga garam lebih di sebelahnya lagi. Ini kita aduk dulu menjadi satu. Oh ya, sampai di sini jangan lupa ya untuk like, subscribe, nyalakan notifikasinya, juga komentar. Jangan lupa komentar dong. Nah, sekarang kita masukkan air dulu 180 ml dulu ya. Airnya hangat, tidak panas ataupun tidak dingin. Ini kita aduk dulu. Tercampur, kita tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur. Nah, ini kita folding dulu, kemudian lanjutkan ratakan, haluskan di papan kerja ini kurang lebih 1 menit. Ini udah cukup. Sekarang kita di sini Mama ini coba sedikit dulu, tapi nanti jadi kalau kalian langsung aja potong menjadi 2 bagian. Yang kuning pastinya lebih banyak dari adonan yang putih. Nanti Mama Eci sisanya ya dicampurkan lagi. Ini sedikit dulu. Karena ini baru pertama kali buatnya. Nih, sekarang kita campurkan dengan pewarna kuning secukupnya agar papan kerja kita nggak kuning-kuning. Itu kita campurkan dulu di udara. Kemudian kalau udah nggak basah lagi, lanjut kita campurkan di papan kerja. Kemudian bulatkan seperti ini. Oh ya, tadi jangan lupa ditutup ya adonannya. Setiap kita letakkan adonan itu harus ditutup. Nah, kita ambil sebagian lagi. Untuk ukuran sih sebenarnya sesuai selera kalian ya. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian dan dibulatkan. Setelah dibulatkan, kita pipihkan. Ini akan kita beri isian meses seres. Atau kalian boleh mengisinya dengan isian yang lain sesuai selera. Kali ini tolong beri nama lagi ya. Ini tepatnya kita beri nama apa? Bakpao apa roti kukus? Ditunggu namanya di kolom komentar. Nah, ini kita gulung bentuk memanjang ya. Langkah-langkahnya harus kalian ikuti agar hasil dari kue kita ini lembut dan mulus. Ini udah kita coba 2 dulu ya. Nah, sekarang bagian yang kuning tadi kita keluarkan. Jadi ini sebenarnya nggak nunggu-nunggu proofing, nggak nunggu-nunggu istirahat selama kita mengerjakan tahapan ini. Ini udah termasuk istirahat ya kalau kita bergantian mengerjakan adonan putih, kemudian adonan kuning ini. Kita pipihkan. Ketebalannya sedang aja, jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal, bentuk persegi panjang seperti ini. Dengan scraper kita tekan-tekan tapi tidak terputus. Kalian bisa lihat pada video. Nih terus ya, setengah senti, kemudian nah 1 sentinya ke arah samping. Seperti 1 senti lebih lah ya. Nih kita menggunakan sumpit. Sebelumnya sumpitnya olesi dulu dengan minyak goreng agar tidak melekat. Kemudian kita tekan seperti itu, potong dengan scraper, kemudian angkat. Kita pindahkan dulu ya. Nih. Harus satu persatu seperti ini agar hasilnya konturnya lebih tampak. Ini lebih dekat lagi. Tuh, kalian bisa lihat. Kita angkat, bagian belakangnya tidak terputus. Dan kita satukan, dirapatkan. Ini mudah kok dan mengasihkan. Nih, dipadatkan, dirapatkan. Ini kita langsung aja ya. Pipihkan dulu. Ini Mama Eci mau lebih panjang lagi. Nih, jadi kita potong ukurannya sama seperti ukuran bagian isi. Nah, udah deh kita selimutkan. Tuh, kalau isian kalian itu gendut, artinya lingkarannya juga semakin banyak ya. Nah, ini dipadatkan aja.
Rounding perlahan agar rapat dan padat. Udah jadi bentuk jagung yang udah dipotong-potong. Nih, cantik loh. Nah, untuk bagian ujungnya nanti kita tampak seperti jagung. Semakin ramping semakin bagus karena nanti kalau udah dikukus dia agak lebih melebar. Nih, seperti ini hasilnya. Kalau udah, letakkan di kertas roti, boleh posisi tidur atau berdiri. Satu yang paling penting, jika saat setelah kita membentuk ini, kalian akan merasakan adonan itu mengembang. Jika kalian merasakan adonan itu mengembang atau terasa ringan, setelah kita bentuk ini bisa langsung dikukus. Jangan lupa kukusannya kalian panaskan terlebih dahulu dengan api yang sedang cenderung kecil. Apinya jangan besar, dengan air yang secukupnya saja. Nih, kalian bisa tutup sesuai dengan besarnya bagian isi ya. Nanti kan sisanya bisa dipakai lagi untuk adonan selanjutnya. Nih, jadi dirapi-rapikan seperti ini. Caranya mudah banget. Tuh. Jadi ingat, jika saat ini adonan udah terasa ringan dan mulai mengembang, kalian harus segera mengukusnya. Jadi jangan sampai adonan ini mengembang banget baru kalian kukus, karena nanti akan merubah bentuk dari yang kita inginkan, dari bentuk yang langsing ini. Tuh, coba kalian baca. Tapi kalau belum, kalian masih merasa ini flat banget, nih adonannya seperti ini, diamkan aja, ditutup kurang lebih sampai 5 menit saja. Sampai ada sedikit perubahan mengembang. Kemudian kita kukus dengan api yang sedang cenderung kecil kurang lebih 8 menit, jangan overcook atau kelamaan. Nanti hasilnya akan melebar, besar, kemudian mengempis dan keriput. Tapi setelah matang jangan dibuka dulu, tutup kukusannya, biarkan udara panasnya hilang kurang lebih 5 menit. Jika tutup kukusan kalian tidak ada pembuangan udara, tutup kukusan harus kalian lapisi dengan kain agar uapnya nggak menetes ya. Ini dia hasilnya. Lembut banget. Dijamin akan jadi rebutan terutama anak-anak ya. Nah, sajikan juga hidangan ini untuk keluarga. Nih, lembutnya lembut banget. Hasilnya mulus dan tidak merubah bentuk. Ini dia dengan isian coklat. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat kue tradisional Tionghoa, yaitu mooncake, tapi udah yang selera kekinian nih, snow skin mooncake. Kue mooncake satu ini lembut banget dan lebih enak lagi kalau kita makannya dingin-dingin. Jadi beda dengan mooncake yang dibakar atau dipanggang. Mooncake yang satu ini caranya sangat mudah dan simpel. Ikutin tutorial videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa lihat ini tuh, ketika ditekan akan kembali lagi seperti semula, sangat mulus, juga lembut-lembut seperti squishy. Nah, berbentuk donat. Apakah ini? Kalian harus ikuti tutorialnya sampai selesai karena banyak tips dan trik dalam pembuatan pau donat. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar, dan kalian wajib baca ini nih yang di atas ini. Oke, langsung aja kita mulai aja dari bahannya. Tepung terigu protein rendah agar hasilnya itu lembut dan ringan, kemudian gula pasir, minyak sayur, lalu ragi instan, dan susu hangat. Boleh susu UHT atau susu bubuk yang dicampurkan dengan air, banyaknya sesuai pada resep. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu ragi instan di dalam susu hangat untuk kita tes ya, masih aktif atau enggak. Kemudian kita diamkan sebentar, kurang lebih 5 menit. Lalu masukkan tepung terigu dalam wadah. Kalian ikuti ya step-stepnya ini, dengarkan apa yang Mama Eji bicarakan ataupun yang tertulis pada layar, karena disitulah letak tips dan triknya. Nah, kita masukkan, ini raginya tadi udah aktif ya, masukkan susu cair dan ragi, kemudian tambahkan dengan minyak sayur. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kali ini pau bentuknya donat dengan motif sapi cow ya, biar lebih unik. Nah, ini lanjut menguleni dengan tangan sampai semuanya tercampur dan kita dapat merasakan konsistensi adonannya. Kemudian kurang lebih 3 menit kita campurkan seperti itu dulu, seperti mencuci pakaian, sampai gula pasirnya tidak terasa lagi di tangan. Ini adalah syarat agar kita nanti dapat lembut dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini adonannya udah bagus ya, udah lumayan mulus. Jika kalian menggunakan mixer, skip mencampur 3 menit, dan proofing selama 30 menit itu kalian skip. Jadi karena kita tidak menguleni dan tidak menggunakan mixer, akan kita istirahatkan selama 30 menit agar adonan ini jadi lebih halus. Nih, sekarang setelah 30 menit glutennya udah terbentuk, udah solid, dan adonannya udah jauh lebih mulus. Jadi kalau kalian menggunakan mixer, nggak pakai di proofing selama 30 menit. Oke. Nah, sekarang kita potong-potong menjadi beberapa bagian untuk ukurannya sesuai selera. Seperti biasa, lanjut kita bulatkan permukaan yang halus, letakkan pada bagian atas. Jadi untuk adonan pau ini tidak melekat-lekat di tangan ataupun tidak terlalu kering. Jadi sedang ya, di papan kerja juga tidak perlu lagi ditabur-taburi tepung terigu. Nah, memang banyak resep pau yang bisa kalian lihat pada video-video Mama Eji sebelumnya, bermacam-macam resep dan berbagai macam cara. Jadi tinggal kalian aja lebih suka yang mana. Yang pasti hasilnya tetap empuk dan lembut. Nah, ini jangan lupa ditutup yang belum kita shaping atau bentuk. Ambil satu buletan, kemudian kita rounding semuanya, ditutup ya. Nah, kita ambil satu bagian, kemudian rolling, pipihkan dengan ketebalan yang cukup aja seperti ini. Sangat mulus ya, tanpa kita uleni. Kemudian beri lubang bagian tengahnya. Di sini Mama Eji menggunakan squid. Nih, adonannya enak banget di tangan itu, tidak kering, tidak melekat. Nah, langsung letakkan aja pada loyang kukusan. Oke, udah mulus banget adonannya. Ini dia hasilnya. Sebelumnya, ini semua adonannya kita letakkan dulu ke dalam loyang kukusan. Jangan lupa ditutup, sambil kita satukan lagi semua bagian tengah tadi yang bulat-bulat, remes jadikan satu. Ini akan kita warnai. Akan kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk hitam, atau kalian boleh menggunakan bubuk karkwal atau apa aja lah sesuai selera untuk warnanya ya. Tapi di sini Mama Eji menggunakan coklat bubuk hitam atau coklat bubuk Afrika. Ini bisa kalian dapatkan di toko bahan kue tentunya. Nah, kita satukan dulu sampai semuanya tercampur dengan baik. Kemudian kita pipihkan. Terus kita pipihkan
kita akan buat motif emo. Boleh dengan apa aja deh. Nih, Mama Eji bentuk setengah lingkaran. Nah, ini mau ditempelkan kan nggak bisa tuh. Jangan lupa siapkan sedikit air, kemudian oleskan pada permukaannya, dan akhirnya bisa tertempel seperti ini. Jadi kalian bentuk aja kira-kira total emo itu seperti apa. Mungkin ini kurang mirip ya. Kalian mungkin bisa buat lebih baik lagi. Ini cenderung jadi Dalmatian deh. Yang pasti kalian kreasikan aja total-totalnya, bisa juga jadi bentuk macan. Oke, dan jangan lupa diolesi dengan sedikit air agar dapat melekat ya. Sudah selesai semua, kita istirahatkan dulu kurang lebih 20 menit atau sampai mengembang sebelum kita kukus agar paunya awet lembut. Tapi ingat, setiap pengembangan tidak terlalu berpatokan pada waktu yang tertera di sini ya, karena tergantung lagi pada suhu ruang kalian. Nah, ini sebelumnya kukusan udah kalian panaskan terlebih dahulu. Setelah kurang lebih 20 menit atau mengembang, jika kalian angkat itu udah terasa ringan, artinya ini udah siap untuk kita kukus. Dan untuk kukusan itu airnya jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja sebanyak kurang lebih pau yang kita akan kukus. Jika airnya terlalu berlebihan, uap airnya juga akan semakin banyak dan akan merubah tekstur dan bentuk pau setelah matang. Kita kukus selama 8-10 menit, terutama untuk pau yang tidak ada isiannya ya. Keterangannya bisa kalian lihat pada layar. Dan jangan langsung dibuka. Setelah api dimatikan nanti paunya kaget. Diamkan dulu sampai uapnya hilang, kemudian kalian buka agar tidak keriput. Put. Ini dia hasilnya. Kita dapatkan pau yang ringan, lembut pastinya. Nih, pindahkan dulu dari loyang agar bagian baunya juga tidak mengeras. Nah, ini dia hasilnya. Ketika kita pencet, akan kembali lagi dengan sempurna dan sangat mulus ya, bisa kalian lihat. Dan ditekan-tekan, kembali lagi menol-menol seperti squishy. Kenyal bagian luarnya, lembut sekali pada bagian dalam. Ini enak banget, bisa kalian makan begini aja juga karena udah agak manis ya tadi. Atau boleh menggunakan selai coklat, strawberry, atau apa aja yang kalian suka. Jangan lupa setiap ucapan perkataan Mama Eji itu adalah tips. Jangan di skip-skip, juga kalian bisa baca pada layar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.